yang berupa website aku pintar.id atau tes IQ atau tes bakat khusus untuk anak-anak yang memang mengarah pada kemampuan istimewa. Untuk penerapan pada siswa kelas 7, saya memakai instrumen di aku pintar.id. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, instrumen tersebut valid karena sudah dipublikasikan, berarti validitasnya sudah teruji, dia diawasi oleh ahli-ahli pendidikan dan ahli-ahli psikologi. Yang kedua, interpretasinya mudah. Begitu siswa selesai mengerjakan, maka kita harus langsung dapat melihat hasilnya, gaya belajar apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga, efisien. Karena ini tersebut menggunakan HP, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyediakan instrumen tersebut. Kemudian interaktif, anak-anak generasi sekarang mereka sangat familiar dengan menggunakan teknologi. Jadi begitu masuk dalam game tersebut, mereka akan langsung bisa mengoperasikannya. Selanjutnya adalah hasil dari instrumen tersebut bisa kita gunakan untuk memberi dukungan dalam pembangunan siswa. Dukungan di sini berupa penyesuaian kita, bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran sesuai dengan tipe-tipe gaya belajar yang mereka miliki. Nah, ini untuk pelaksanaan kegiatan. Siswa saya minta untuk mengakses aku pintar.id. Di sini instrumen gaya belajarnya seperti yang terlihat pada layar. Nah, karena di 7B ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP, maka saya juga mengakomodir kebutuhan mereka menggunakan instrumen cetak. Di sini ada 15 pertanyaan. Nanti akan diskor juga berdasarkan klasifikasi gaya belajar. Apakah dia auditory, visual, atau estetik. Untuk hasil dari aku pintar.id, hasilnya seperti itu. Jadi prosentasenya akan langsung terlihat. Dia memiliki gaya belajar kinestetik sebesar 40%, kemudian visualnya 36%. Ada yang memiliki 3 gaya belajar, 40%, 30%, dan 30%. Artinya tidak ada satu manusia pun yang hanya memiliki satu gaya belajar. Ada satu yang dominan, tetapi gaya belajar yang lain juga akan mendukung. Hasil dari identifikasi kemudian saya menginterpretasikan dan kami tuangkan dalam bentuk tabel seperti pada layar. Contohnya untuk Airinisa yang visual, karakteristiknya mudah memahami informasi melalui gambar, warna, diagram, grafik, dan tulisan. Rekomendasinya menggunakan tata konsep, infografis, warna penanda, ataupun menonton video. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, mereka akan lebih mudah menyerap pengetahuan ketika mereka menyentuh atau mempraktekkan materi yang sedang kita pelajari. Di sini rekomendasinya menggunakan alat peraga atau model yang nyata. Jadi mereka panca inderanya harus bergerak semua. Sedangkan untuk auditory, Eltana, ini lebih mudah memahami informasi dengan mendengarkan. Kemudian senang berdiskusi dan mendengarkan suara rekaman. Rekomendasinya mendengarkan rekaman materi pelajaran. Jadi dia akan lebih mudah ketika mendengar penjelasan dari bapak ibu daripada hanya sekedar diberi tulisan.
bisa dengan video atau dengan hal lain yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Sedangkan untuk jenis kedua adalah kelola emosi. Di sini saya menggunakan komponen sel atau sosial emosional learning, yaitu sebuah keterampilan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Sel ini kemudian diperkuat melalui praktek-praktek yang biasanya kita menyebutnya EMC 2, emosional, kemudian moral, cinta, dan cita. Emosional itu pengelolaan emosinya, kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri ataupun emosi orang lain. Kemudian moral, moral ini lebih pada kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Cinta ini bagaimana mereka bisa menunjukkan empati, kasih sayang kepada sesama manusia. Sedangkan cita itu kemampuan membangun hubungan positif dengan orang lain. Nah, korelasi EMC 2 dalam pembelajaran sebagaimana tadi kami belajar, emosi ini sebagai pemicu keterlibatan afektif atau otak lebih aktif saat emosi terlibat. Indikatornya, siswa merasakan materi bukan hanya tahu. Moral memicu nalar kritis dan etika. Di sini kita mengasah bagaimana anak-anak bisa peka secara sosial. Ketika dia melihat sesuatu, tidak hanya oh ya sudah lah, tetapi dia bisa menempatkan dirinya dengan situasi yang dia rasakan. Cinta pemicu empati dan koneksi sosial. Jadi lebih pada membangun hubungan dengan sesama manusia secara luas. Sedangkan cita memicu kolaborasi dan visi masyarakat. Untuk kompetensi self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan mengenali emosi, pikiran, dan nilai diri sendiri serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku. Kadang-kadang sebagai manusia kita kurang sadar diri. Kita sudah lelah tapi tetap memaksakan untuk bekerja. Itu pun dilakukan oleh mereka. Mereka sudah lelah belajar. Mereka sudah lelah dengan aktivitas sekolah, tetapi mereka di rumah tetap disuruh tugas. Contohnya seperti itu. Nah, intinya saya tahu siapa saya. Kita bisa mengenali diri kita sendiri, apa yang saya rasakan, dan ketika seorang anak marah, kenapa dia marah? Kita bikin untuk bisa mengenali apa penyebab marahnya dan bagaimana dia bisa mengatasi perasaan. Di sini ada peta emosi. Dalam peta emosi digambarkan bahwa joy atau kebahagiaan digambarkan sebagai matahari atau pandangan yang cerah. Anger digambarkan dengan letusan gunung berapi. Calm, tenang, air. Fear, takut. Kemudian sadness, kesedihan dari burung hujan, dan love. Ini adalah emosi dasar manusia. Dan emosi ini bukan sebuah sifat tunggal, tetapi mereka gabungan dari beberapa perasaan. Selanjutnya adalah self-management atau manajemen diri, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola diri sendiri, termasuk emosi, waktu, tugas, dan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, memiliki dua alat hukum self-management ini, yaitu will of choice atau roda pilihan dan mindfulness atau kesadaran. Roda pilihan bisa kita
Ada yang berangkat dengan bahagia, ada yang berangkat dengan sehingga, ada yang berangkat dengan ketakutan. Dan itu perlu kita beri waktu untuk mengenal. Strategi identifikasi kompetensi sel. Yang pertama, pembukaan. Kita melakukan orientasi kegiatan dengan menjelaskan tujuan kegiatan, memahami dan menganalisa emosi yang sering dirasakan. Mayoritas anak usia SMP emosi yang sering dirasakan. Reaksi emosi yang sering muncul itu bisa kita lihat melalui observasi tanpa menggunakan alat tes apapun. Minimal kasat mata sehingga kita mau merespon seperti apa kondisi. Kemudian melakukan eksplorasi emosi. Dari ekspresi yang muncul kita lihat. Misalnya pada suatu kondisi sering kali anak-anak keluar satu dua kali, besok berulang, berarti ada sesuatu yang harus kita cari. Tren apa yang terjadi dalam lingkungan anak? Yang ketiga, refleksi diri bisa dilakukan dengan diskusi singkat, mengajak siswa mengekspresikan situasi yang memunculkan emosi. Anak yang diam bukan berarti mereka berprestasi. Anak yang berprestasi bagus bukan berarti mereka secara emosional tidak sehat. Justru anak yang tenang itu menyimpan sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka punya salah, beda dengan anak yang gabung-gabung kelihatan mencolok pagar tidak sama. Tapi yang mereka baik-baik saja ini juga harus kita pelajari. Yang keempat adalah analisis dari guru BK, melakukan interpretasi dari hasil identifikasi yang kita lakukan. Nah, identifikasi itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Artinya guru BK kerja sendiri. Kita tetap butuh kerjasama dengan guru. Bahkan dengan satpam maupun tukang guru. Itu pun menjadi masukan yang berarti untuk anak. Nah, di sini saya
dilihat bahwa kami memberikan refleksi juga, jadi aktivitasnya sudah jelas, bisa melihat video atau jenisnya. Sedangkan refleksi ini bisa memberikan pertanyaan saat aku marah atau sedih, saya akan menjawab. Juga mereka boleh menyampaikan apapun, tapi jangan sampai itu dibacakan di depannya. Konseptualnya pemaparan dan diskusi, konsep menata emosi. Konsep menata emosi itu juga aplikasinya bisa simulasi, kemudian melaksanakan tindak lanjut ataupun ini program tahunan. Dalam program tahunan kita masukkan dalam bimbingan klasikal dan mobil. Jadi bisa masuk ke dua program. Aktivitas yang dilakukan ada mode buat emotion, belajar opinion, pertanyaan terbuka, dan di akhir kegiatan kita memberikan tugas untuk membuat jurnal emosi. Kita juga perlu membuat jurnal terhubung. Di sini bisa dijadikan referensi kepada wali kelas. Jadi untuk siswa-siswa tertentu yang memang kondisi emosinya kurang stabil, bisa dibuatkan jurnal terhubung seperti ini sebagai sarana komunikasi antara guru dan murid. Seperti ini bentuknya. Jadi kita bikin ini laporan observasi untuk kasus individual. Jadi kalau kasus individual itu satu siswa bisa lebih dari satu. Observasi yang ini untuk sesi pertama dari 6 sesi yang direncanakan. Jadi memang tidak bisa cepat, tetapi setidaknya itu bisa memberikan perubahan kepada siswa. Dari laporan observasi ini nanti bisa digunakan atau diteruskan melalui wali kelas maupun guru mata pelajaran untuk memberikan informasi yang lebih lanjut. Disinilah kenapa kata guru BK tidak bisa bekerja sendiri. Karena satu siswa yang masalahnya serius itu harus ditangani sekian panjang sesi. Untuk presentasi saya hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Rahmawati, guru PAI SMP Negeri 1 Ringinrejo. Pada hari ini saya akan memberikan testimoni praktik baik terkait materi kenali emosi dan kelola emosi. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya jadi lebih peka terhadap tanda-tanda emosional siswa. Ternyata tidak semua perilaku negatif muncul karena niat buruk, tetapi sering karena emosi yang tidak tersalurkan dengan baik. Materi ini sangat membantu saya dalam membimbing siswa dengan pendekatan yang lebih empatik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fisa Hanim. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Ingin memberikan testimoni terkait materi berbagi praktek baik. Materi ini benar-benar memberikan perspektif baru dan alat yang sangat praktis bagi saya sebagai seorang pendidik dalam menghadapi dinamika permasalahan siswa. Sebelumnya saya tuh sering merasa kewalahan dan cenderung reaktif ketika menghadapi siswa yang sedang emosi atau bermasalah. Dengan pelatihan ini mengajarkan saya untuk mengelola emosi diri sendiri terlebih dahulu, sehingga saya bisa mendekati masalah dengan ketenangan dan empati yang lebih besar. Dampak langsungnya mungkin membuat hubungan dengan siswa itu menjadi lebih baik dan siswa itu tampak lebih termotivasi untuk mencari solusi daripada sekedar meratapi masalah mereka.
materi ini tuh bukan hanya teori, tetapi panduan aksi nyata yang wajib dimiliki oleh setiap guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.